Selanjutnya adalah hubungan delta. Sebentar, ada tambahan gambar yang tidak perlu. Hubungan delta atau hubungan segitiga. Ilustrasi hubungannya adalah seperti ini. Kumparan U, kumparan V, dan kumparan W dibuat menjadi sebuah loop menyerupai segitiga. Sehingga U1 akan tersambung dengan W2, U2 tersambung dengan V1, dan W1 tersambung dengan V2. Secara terminasi di sini berarti U1 disambung dengan W2 langsung begini, V1 dengan U2, dan W1 dengan V2. Kalau kita perhatikan, karakteristik tegangan yang akan jatuh pada kumparan di sini berbeda dengan yang tadi ya. Berbeda dengan yang ini. Kalau ini tegangannya akan dipakai untuk dua buah kumparan. Kalau di sini tegangannya dipakai untuk satu buah kumparan saja. Sehingga tegangan dari L1 ke L2, fase 1 ke fase 2 itu adalah sama nilainya dengan tegangan yang jatuh pada kumparan. Namun, arus yang masuk ke sini nanti tidak sama dengan arus yang masuk ke U atau ke W. Arus dari arus dari L1 ke sini masuk ke titik percabangan akan dibagi ke U dan ke W. Sehingga arus yang masuk di winding atau yang di kumparan itu lebih kecil daripada arus yang ada di line. Kecilnya adalah sebesar 1/3. Kalau di line misalkan 30 ampere, maka yang ada di winding 30 ampere dibagi akar 3. Karakteristik ini digunakan untuk mengoperasikan motor setelah dia bergerak secara continuous. Start awal dia menggunakan hubungan ini untuk menghasilkan torsi yang cukup sehingga bisa berputar dulu. Seperti halnya kita mau naik sepeda itu kan start awal tuh goesannya lebih berat ya daripada sepeda kita sudah berputar. Begitu juga dengan motor. Start awal dia menggunakan start untuk menghasilkan torsi yang cukup untuk menggerakkan rotor di awal. Setelah dia bergerak, bisa menggunakan hubungan ini atau delta, sehingga kecepatannya lebih kencang. Nah, hubungannya di rangkaian dayanya secara wiring seperti ini. Bagian U1, V1, W1 dihubungkan ke line 1, line 2, dan line 3 melalui kontaktor dan MCB. Kemudian U2 akan nyambung ke V1, V2 akan nyambung ke W1, dan W2 akan nyambung ke U1 sesuai skema ini.